Al-Fatihah. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bisnadil muttasil ila sayyidinal imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ila angkol al-hadisu kitabun toharoh babul wudu ila angkol wa al-hadisu asani wa salasun. Hadis yang ke-32. Warwiya an Abdillah ibn Zaidin ibn Asimin fi sifatil wudu. Qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Wa masaha dan mengusaplah Rasulullah bi ra'sihi akan kepalanya. Fa aqbala, praktek dari pengusapan kepala itu fa aqbala mengusap dari arah depan. Mengusap dari arah depan atau bagian depan kepala. Wa adbara, dan mengusap dari arah belakang. Akbala mengusap dari arah depan, adbara mengusap dari arah belakang. Artinya gini ya. Kemudian setelah sampai di belakang dikedepankan lagi. Mengusap dari arah depan, ini jalankan. Kemudian mengusap dari arah belakang dikembalikan. Dipulangkan ke tempat semula. Namanya adbara. Wafi lafzin lahuma, dan dalam satu lafaz yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Ini mentafsiri dari hadis yang sebelumnya tadi, mentafsiri fa'akbala. Tafsirannya adalah bada'a, Rasulullah memulai pengusapan kepala itu bi muqaddami ra'sihi, dengan bagian depan kepalanya, hatta zahaba, sehingga menjalankan Rasulullah bima akan kedua tangan itu ila qafahu, sampai tengkuk. Setelah sampai tengkuk, kemudian tumarot dauma, kemudian Rasulullah mengembalikan kedua tangan itu ilal makanil ladzi bada minhu, ke tempat semula. Itu tafsir daripada adbara, mengembalikan dari tengkuk ke tempat semula, namanya adbara. Ini kalau dalam I'lamul Anam ada satu hadis yang tidak ditulis di sini ya. Apakah memang tidak ada ini tambahan ataukah ini memang kurang, kita nggak tahu. Mungkin naskah-naskah yang berbeda. Ya, hanya satu hadis saja. Satu hadis yang tidak tertulis di sini adalah An-Nabi Hayyata annahu qala ra'aitu Sayyidana Aliyan tawaddu'a fa ghassala kaffaihi hatta anqahuma summa madmadha salasan wastansyaqa salasan wa ghassala wajhahu salasan wa dhira'aihi salasan wa masaha bi ra'sihi marratan summa ghassala qadamaihi ilal ka'bain summa qama fa akhadha fadla wudu'ihi fa syaribahu wa huwa qa'im. Summa qala ahbatu an uriyakum kaifa kana tuhuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terinti sama dengan apa yang dipraktekkan oleh Sayyidina Utsman kemarin. Rasulullah Sayyidina Ali ingin menunjukkan kepada umat bagaimana cara Rasulullah berwudu. Ra'aitu aliyan, aku melihat Sayyidina Ali tawaddo'a, sedang wudu. Praktek rincian dari wadah wudunya adalah faghsalah. Sifatnya ini Pak tartib zikri ya, tartib zikri. Jadi atofnya
lafadz yang dirinci kepada lafadz yang global. Atofnya rincian kepada global mujmal sebelumnya itu namanya atof zikri. Ya, atof zikri. Di situ kan tawaddu'a Sayyidina Ali wudu. Wudu itu kan global. Kemudian pekerjaan-pekerjaan wudu disebutkan satu persatu. Namanya atfu muwafassalin ala mujmalin. Itu namanya tartib zikri namanya kalau dalam ilmu nahwu. Dalam qaidul i'rab ada itu ya. Faghosala jadi praktek wudhunya adalah faghosala kafaihi Sayyidina Ali membasuh kedua telapak tangan hatta angkohuma sampai bersih. Summamat mado kemudian berkumur salasan sebanyak 3 kali. Wastan syaka istinsyak menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian disemprotkan waghosala wajhahu salasan membasuh wajah 3 kali. Wadhiro'aihi dan lengan bawah, ini dhiro' ya, sampai dengan siku ini namanya dhiro'. Lengan bawah ini namanya dhiro'. Apa di Malaysia apa? Sama. Lengan bawah. Kalau ini namanya sa'id, lengan atas. Sa'id lengan atas, kalau ini dhiro' lengan bawah. Wadhiro'aihi dan kedua dhiroknya salasan sebanyak 3 kali. Wa masaha biroksihi Rasulullah mengusap akan kepalanya marrotan hanya 1 kali. Tsumma ghassala qadamaihi ilal ka'baini kemudian Rasulullah membasuh kedua telapak kaki sampai dengan mata kaki. Tsumma qama kemudian Sayyidina Ali berdiri fa'akhadha fadla wadu'ihi mengambil sisa air wudhunya fasyaribahu kemudian meminum sisa air tersebut wa huwa qaimun dan minumnya dalam keadaan berdiri. Sumakol kemudian Sayyidina Ali mengatakan ahbabtu aku ingin an uriyakum memberitahu kalian, menunjukkan kepada kalian kaifakana tuhuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara Rasulullah bersuci. Nah, itu intinya sama dengan hadis yang kemarin. Kemudian hadis yang sekarang Waruya Abdullah bin Zaidin ibn Asimin fi sifatil wudu diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu dalam menerangkan tata cara wudu dari awal sampai dengan wa masaha. Qala bagian daripada hadis itu diambil aja poinnya. Jadi mahallu syahid saja yang langsung disebutkan di sini. Qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si dan Rasulullah mengusap kepalanya. Cara mengusapnya, mengusap kepala kan global. Apakah dari tengah, dari depan, ataukah dari belakang, itu kan global. Kemudian fa'akbala, namanya tartib zikri namanya. Fa'akbala jadi Rasulullah mengusap dari arah depan, biadaihi dengan kedua telapak tangan, wadbaro dan kemudian Rasulullah pula mengusap dari arah belakang. Mengusap dari arah depan gini ya, kita tempelkan gini, kemudian ini kita taruh di telinga, daun telinga, kemudian kita jalankan ke belakang, kemudian setelah di belakang, kemudian kita kembalikan ke depan. Ini akbala, kemudian ini adalah adbaro. Itu prakteknya seperti itu. Ditafsiri oleh riwayat lain dalam Bukhari Muslim juga, bada'a bimuqaddami ra'si, Rasulullah memulai pengusapan kepala itu dengan bagian depan kepala, hatta dhahaba bima ila qafahu sampai kedua tangan ini dipergikan, dijalankan. Ya, sampai ke tengkuk, setelah ke tengkuk kemudian summaroddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian mengembalikan tangan itu ke tempat semula, ke tempat asal. Mulai tempat mulainya tangan dari sini, maka setelah dari ke belakang terus kita kembalikan ke tempat awal lagi.
Di hadis ini mengandung sifat pengusapan kepala dengan dua cara. Ahaduhuma ayyabta'a min mu'akhirir ra'si ilal amam, dari belakang sampai ke depan, wa yudiru ilal khalfi, kemudian diputar sampai belakang. Cara yang kedua, ayyabta'a minal amam, memulai dari depan ilal khalfi sampai belakang. Warju marrotan saniyatan minal khalfi ilal amam, kemudian dikembalikan ke tempat semula, dari belakang ke depan. Fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah mayu'tihi dhahirul hadis. Pemahaman dari zahirnya hadis itu ayyabta'a bi muqaddami ra'sihil ladzi yalil wajha. Ya, memulai bagian depan kepala yang mengiring wajah, ini namanya wajah, kemudian ini adalah kepala. Tadi bagian kepala yang bersandingan, berdekatan dengan wajah, fayadhabu ilal kofa, dijalankan sampai ke belakang. Tsumma yarudduhuma ilal makanil ladzi yabda'u minhu, kemudian dikembalikan lagi ke tempat yang semula. Atau kemudian yang kedua, ayyabda bi mu'akhkharir ra'sihi wa yumirru ila jihatil wajhi tsumma yarji'u ilal mu'akhkhar muhafadzatan ala zahiri lahzi akbala wa adbara. Kalau melihat fa akbala wa adbara, wawu limutlaqil jam'i, berarti ada dua. Ya, ada dua. Akbala mengusap dari depan, kemudian adbara mengusap dari belakang. Nah, pemahaman dari itu, cara yang kedua adalah kita mulai dari belakang sampai depan, kemudian setelah sampai depan kita kembalikan ke belakang lagi. Ini berlaku, jadi pengembalian tangan dari depan ke belakang, setelah belakang kembali ke depan lagi itu berlaku jika memiliki rambut yang panjang. Panjang dalam arti ketika rambut itu kayak gini kan, agak panjang kan, gini kan agak panjang ya. Rambut ini agak panjang. Ketika kita usap ke belakang, maka rambut itu roboh ke belakang. Jadi bawah rambut tidak terusap. Karena itu kita kembalikan ke depan, agar supaya yang tadinya roboh tidak tersentuh oleh air, itu tersentuh juga oleh air. Jadi ketika kita usap ke belakang, gini, nah bagian sini kan tidak terusap. Nah, kemudian kita usap dari belakang, maka di sini terusap. Ketika ke belakang, bagian atasnya terusap. Ketika ke depan, bagian bawahnya terusap juga. Tapi kalau rambutnya itu pendek, seperti halnya rambut yang 1 senti atau setengah sentimeter, ini tidak terpengaruh. Dengan 1 kali usapan maka merata ke semua permukaan rambut, maka tidak diberlakukan pengembalian atau pemulangan tangan ke tempat yang semula, ke tempat asalnya, atau ke tempat mulainya pengusapan itu. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, annahu yabta'u bin nasiyah wa yadhabu ila nahiyatil wajhi summa yadhabu ila jihati mu'akhkhari ra'si summa ya'udu ila ma bada'a bihi. Yang ketiga, memulai dari ubun-ubun. Ini ubun-ubun ini ya. Kita mulai dari ubun-ubun. Kemudian kita arahkan ke depan, dari ubun-ubun dulu. Kemudian kita kedepankan gini. Tsumma yadhabu ila jihati mu'akhkhari ra'si, kemudian kita kebelakangkan sampai dengan tengkuk. Tsumma ya'udu ila ma bada'a bihi, kemudian dikembalikan ke tempat memulai pengusapan, yaitu sampai ubun-ubun. Dari ubun-ubun kita depankan, kemudian kita belakangkan terus sampai tengkuk. Setelah sampai tengkuk, kita kembalikan sampai ubun-ubun lagi. Ini yang ketiga. Ini
orang ulama yang berpendapat cara ini adalah memperhatikan bada'a bimuqaddami ra'sihi. Ya. Bada'a bimuqaddami ra'sihi, memulai dari bagian depan kepala. Wasadaqa annahu aqbala aidan. Ini juga dikatakan dengan basuhan akbala, membasuh dari arah depan, bagian depan. Bagian depan diambil dari ubun-ubun, ya bagian depan. Ubun-ubun kita kedepankan lagi sampai dengan mana bitu sya'ri roksi, tempat tumbuhnya rambut, kemudian kita belakangkan, kita pulangkan lagi ke tempat ubun-ubun. Tujuan dari akwal-akwal tiga pendapat ini adalah takmimur ra'si bil mashi, meratakan kepala dengan pengusapan, agar supaya usapan kita ini merata ke seluruh permukaan kepala, rambut-rambut yang tebal, ini semua boleh terkena oleh air. Tujuan utama adalah itu. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kalau memang rambutnya itu terlalu pendek, sehingga tidak yang kolibu, tidak menjadi terbalik ketika diusap ke belakang atau diusap ke depan, maka tidak perlu ada pengulangan. Kalau rambutnya itu pendek, ya kita usap gini aja udah langsung rata kan. Terinti adalah itu. Terus, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-salis wasalasun, hadis yang ke-33. Waruwiya Namtillah ibni Amrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Fi sifatil wudu, dalam menerangkan tata cara wudu, qala tsumma masaha biroksihi, kemudian Rasulullah mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi, dan memasukkan kedua jari telunjuknya, dua jari yaitu as-sabbahataini. Ada sabbahataini, kalau sabbahah bil ha, itu jari ini kan untuk menghitung tasbih, namanya sabbahah. Ada sabbabaini, intinya adalah ini, jari ini bisa dikatakan sabbahah. Sabbahah itu ikut wazan fa'alatun, fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasrotin an fa'ilin badilu. Alfiah kan gitu. Wazan-wazan isim-isim fa'il bisa diikutkan, boleh diikutkan wazan fa'alun, mif'alun, fa'ulun untuk menunjukkan makna mubalaghah. Ya, mubalaghah daripada wazan fa'ilun. Sabbahah, jari yang selalu membaca tasbih, menghitung tasbih, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Namanya sabbahah. Atau biasa dikenal dengan kata-kata musabbihah, yang selalu menghitung tasbih. Kalau kita pegang tasbih, maka tasbih itu dijalankan gini. Namanya musabbihah atau sabbahah. Tapi juga dikenal dengan nama sabbabah. Sabbabah, sabbah, mengucapkan kata-kata yang kotor namanya sabbah. Orang Jawa namanya misuh. Apa itu bahasa Malaysianya itu apa itu sabbah? Ngomong kotor kepada orang, kurang ajar kamu, kurang ajar. Itu namanya apa itu? Buset kamu. Nah, itu namanya apa itu? Mencarut Bahasa apa? Apa? masih mencarut. Kurang jelas. Mencarut. Ya gitulah, pokoknya gitu aja. Jadi Mencarut. mencarut. Ya carut marut ya. Mencarut. Ya mencarut. Jari yang selalu mencarut. Ya. Buset kamu, kurang ajar kamu. Kamu itu. Lah itu kan yang ini kan nggak ada. Orang itu kalau menjelek-jelekan dengan kata-kata kurang ajar kamu kan nggak ada ya. Pasti ini. Karena itu jari ini dikenal dengan nama sabbabah. Selalu dibuat untuk mencarut orang. Ya, mencarut orang. Kalau ini kan untuk memuji.
hebat kamu kan, nah, kan gitu kan. Kalau ini untuk mencarut, karena itu dikatakan dengan nama sabbaba. Nah, di sini kata-katanya adalah sabbahata ini. Dua jari yang dibuat untuk menghitung tasbih. Nah, fi udhunaihi ke dalam kedua telinga. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi, kemudian bagian luar daripada dua telinga itu diusap memakai ibu jari, jempol namanya ibu jari. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Jadi Rasulullah itu mengusap kepala. Ketika mengusap kepala itu setelah cara mengusap kepala tadi kan sudah dari belakang ke depan, kemudian dari belakang ke depan, kemudian dibelakangkan lagi, dari depan ke belakang, dari belakang dikembalikan ke depan lagi. Itu cara yang tadi. Kemudian pelengkapnya, karena ini adalah bagian, telinga ini adalah bagian anggota badan kita yang ada di kepala, ada mengatakan bahwa ini adalah bagian dari kepala. Karena itu ini adalah pelengkapnya. Kita usap juga dengan memakai dari telunjuk kita masukkan ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jari kita pegangkan di luarnya. Kemudian kita gini. Ini untuk mengusap bagian depan, ini untuk mengusap bagian belakang. Kita masukkan gini. Kita masukkan gini. Ya. Kemudian nanti gini-gini. Nah, untuk istidhar agar supaya semua terkena oleh air, tersentuh oleh air, untuk istidhar lebih ngepaskan kepada dalil, ini terakhir. Ya, kita apa leng-leng itu. Tekuan-tekuan daripada telinga ini semua kita usap, ya. Kemudian kita gini, agar supaya istidhar, artinya lebih pas pada dalil bahwa ini semua terusap, maka terakhirnya gini. Itu. Jadi mengusap, Rasulullah memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga untuk mengusap semua bagian telinga, untuk lekuk-lekuk, ya. Bagian-bagian telinga bagian dalam itu semua diratakan dengan jari telunjuk, kemudian bagian luar ini kita ratakan dengan ibu jari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Hadis ini menerangkan menjelaskan tentang cara wudhu juga, dan menjelaskan secara khusus yang belum dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Ya. Pengusapan kepala tadi sudah, pengusapan pembasuhan tangan sudah, pembasuhan wajah sudah. Yang belum di sini adalah bagian usapan bagian telinga. Cara mengusap kedua telinga, zahir dan batin, bagian dalam ataupun bagian luar, dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan air yang bukan untuk mengusap kepala. Jadi setelah ambil air untuk mengusap kepala 3 kali, kalau menurut mazhab yang lain, kalau Maliki hanya 1 kali, ya. Anggota yang diusap itu tidak disunahkan 3 kali, hanya sunah 1 kali. Kalau mazhab Syafi'i tetap semuanya 3 kali, ya. Mengusap kepala, kemudian kita ambil lagi sebanyak 3 kali, kemudian kita ambil lagi, kita basahi tangan kita untuk mengusap telinga. Dengan menggunakan air
bukan air yang dibuat untuk mengusap kepala. Nanti menjelaskan wudhu dengan menjelaskan tambahan tentang mengusapkan kedua telinga, zahir dan batin. Jumhur, mayoritas mazhab menyatakan bahwa mengusap telinga ini sunnah yang berdiri sendiri, bukan bagian daripada kepala. Tapi Imam Ahmad berpendapat bahwa telinga itu bagian daripada kepala. Ya, telinga itu bagian daripada kepala, jadi telinga wajib diusap, seperti halnya wajibnya mengusap kepala. Imam Ahmad. Karena Rasulullah pernah bersabda, al-udhunani minar ra'si. Dua telinga itu bagian daripada kepala. Berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad berpendapat bahwa telinga itu bagian dari kepala, maka mengusap telinga hukumnya wajib sama seperti mengusap kepala. Untuk tiga mazhab yang lain, ini sependapat bahwa telinga ini adalah bagian tersendiri, sunnah tersendiri. Ya, sunnah tersendiri, bagian anggota wudhu yang sunnah untuk diusap. Bukan wajib karena ini bukan bagian daripada kepala. Sunnah. Cuman kalau mazhabnya Imam Malik, ini tangan yang dibasahi, kemudian dibuat mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian dipulangkan lagi dari belakang ke depan, sisanya langsung dibuat mengusap telinga. Jadi untuk mengusap telinga tidak wajib, tidak harus, ya, tidak perlu mengambil air lagi, membasahi tangan lagi untuk mengusap telinga. Cuman telinga ini walaupun bagian daripada kepala, menurut mazhab Malik bagian daripada kepala, ini hanya sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Mazhabnya Imam Malik. Jadi Imam Malik ini anggota-anggota yang diusap tidak disunnahkan taslis. Yang disunnahkan taslis hanya yang dibasuh saja. Nah, kemudian cara mengusap telinga menurut versinya mazhab Imam Malik adalah kita usap kepala seperti cara tadi, kemudian tangan ini tidak perlu dibasahi lagi karena ini adalah bagian kepala yang sunnah untuk diusap pula. Ya, cuman yang ini wajib, yang ini sunnah. Nah, diusap cukup, selebihnya untuk mengusap kepala itu. Ya, boleh diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dan diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa annahu sesungguhnya sahabat Abu Hurairah. Ini dalam kitab I'lamul Anam ada tambahan ya. Hadis yang berikutnya di sini tidak tulis, tapi dalam fiqhul hadis juga diterangkan. Dalam fiqhul hadis ini makna secara global ini diterangkan bahwa air yang dibuat mengusap untuk telinga ini bukan sisa dari air yang dibuat mengusap kepala. Jadi di situ wa anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha li udhunaihi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'si. Itu dalam riwayat lain ya. Wa anhu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Fi sifati wudu'in Nabi dalam menerangkan tata cara wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-katanya adalah fa'akhadha li'udhunaihi ma'an. Setelah mengusap kepala, Rasulullah mengambil air lagi untuk kedua telinga khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi,
bukan air yang dibuat untuk mengusap kepala. Air yang dibuat mengusap kepala bukanlah air yang dibuat mengusap telinga sendiri-sendiri. Itu tambahannya hanya itu. Boleh dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ar-rabi'u wa salasun, hadis yang ke-34. Waruwiya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Idza staiqadha ahadukum, salah satu dari kalian itu terjaga, bangun, min manamihi, dari tidur, fal yastansir, maka hendaknya menyemprotkan hidung itu salasan sebanyak 3 kali. Bagaimana orang sisi, apa sisi itu? Apa sisi? Itu loh. Nah, apa itu? Lembut. Apa? Lembut. Oh ya, Lembut. oh, iya. Itu. Kenapa harus dilakukan itu? Fa inna syaitana, karena setan yabitu bermalam. Ala khaysyumihi, pada khaysyum. Khaysyum janur hidung. Ya. Yang bisa mendengung suara dengungan itu janur hidung itu. Namanya khaysyum itu. Apa itu bahasanya di sana apa ya? Kalau orang Jawa namanya janur. Janur hidung. Ya, karena walhasil ketika bangun tidur hendaknya menyemprotkan apa yang ada dalam hidungnya itu sebanyak 3 kali, karena setan bermalam dalam hidung itu. Karena setan bermalam di dalam hidung itu. Jadi setan itu kan berjalan pada jalan darah dari semua manusia. Setan itu selalu berjalan pada bagian manusia sebagaimana jalannya darah, lewat jalur darah itu, perjalanan darah itu. Fayusaya tasallatu alaihi fil yaqadzah wan naum, jadi setan itu akan berkuasa penuh kepada manusia baik tidur ataupun terjaga. Ya jelisu ala anfihi, ya jelisu ala a'la anfihi, dan setan duduk di a'la bagian paling atas daripada hidung di sini nih. Di dalamnya tapi. Li'annahu manfadul qalbi, karena janur hidung ini, ujung daripada hidung yang paling pangkalnya bukan ujungnya, itu adalah merupakan jalan menerus yang menghubungkan kepada hati. Sedangkan laisa lahu ghalqun kal udzunaini, sedangkan antara hidung saya sampai dengan hati tidak ada kunci. Ya, tidak ada kunci. Bisa langsung menembus. Walihadza kana kal anfi. Karena alfan maka syaitan. Karena itu telinga ini menjadi tempat duduknya setan. Ya, al-anfu, hidung ini tempat duduknya setan, maq'adu syaitan, wal udhunani mahallu baulihi, sedangkan telinga tempat kencingnya setan. Telinga kita ini tempat kencingnya setan. Kan ada ya dalam hadis. Ya Rasulullah, fulan itu kalau tidur habis isya tidak bangun sampai subuh. Begitu subuh baru bangun, sama sekali tidak bangun, tidak terjaga di malam hari. Zakar rajulun bala syaiton wala udunaihi. Dia seorang laki-laki yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi hidung kita ini adalah tempat duduknya setan. Kalau setan ingin ngopi, kayak kita kan kumpul-kumpul ngopi, terus cerita sama teman-teman, itu kan di kafe atau di kebun-kebun, itu kan asyik kan. Nah ini tempat yang paling asyik setan untuk cerita sama kawan-kawannya adalah di pangkal hidung kita ini. Kemudian kalau dia ingin kencing di telinga.
Karena itu kita dalam segala gerak-gerik kita itu kita anjurkan untuk membaca zikir-zikir. Kita mau masuk WC, kita masuk toilet, kita baca zikir. Keluar dari toilet, baca zikir. Mau pergi zikir. Datang juga zikir. Mau tidur zikir. Bangun dari tidur juga zikir. Kenapa? Karena setan itu dalam mengawasi kita ini selama 24 jam tanpa henti. Kita akan dikuasai penuh oleh setan jika kita tidak banyak takwil. Ya, benteng-benteng untuk mengalahkan setan itu. Kama fil hadis. Wali annal anfa mujtama'ur rutuba wal akdzar. Karena hidung adalah tempat daripada sampah atau kotoran-kotoran dalam badan kita yang basah. Juga apa nama? Kalau orang Jawa namanya upil kan, kotoran telinga itu kan. Upil, umbel, wali, wasobi kan semua di sana. Wadzalika mimma yuwafiquhu wa ila jurutordihi al-istisar stil istisar liyakhruja khasi'an dzalilan. Tempat-tempat yang kotor itu cocok dengan setan. Kemudian cara untuk mengusirnya bagaimana? Kita gebreskan 3 kali. 3 kali. Ya, agar supaya setannya itu terpental jauh. Kita bangun tidur, sudah baca takwil, baca doa, baca benteng-benteng untuk membentengi diri kita, sambil kita tekan setan itu agar supaya terpental jauh dari hadapan kita, jangan sampai telinga dan hidung kita ini dijadikan sebagai sarang mereka untuk nyantai-nyantai di sana. Kemudian fikih yang boleh kita ambil dari hadis ini masih seputar pelengkap daripada wudhu ya. Pelengkap daripada wudhu. Wudhu hasil cukup dengan membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Sudah cukup. Kemudian niat hanya diambil dari innamal amalu binniyat. Tartib diambil dari fabda'u bima bada'allahu bi. Kemudian yang lainnya pelengkap-pelengkapnya atau sunnah-sunnahnya termasuk ini. Masyru'iyatul istinsar, bahwa istinsar ya menyemprotkan hidung itu sunnah, disyariatkan ketika terjaga dari tidur. Waqad yanumu al-laila kama yufidu lafzu yabitu. Wa qayyada binaumil laili kama yufidu lafzu yabitu. Dan Kanjeng Nabi Rasulullah membatasi kata-kata itu dengan kata-kata yabitu. Setan itu bermalam. Ya, setan itu bermalam. Artinya kalau kita itu tidur malam, sunnah kita semprotkan 3 kali. Kalau siang, ini setan mungkin tidak ngopi di sana. Kalau kita tidur siang, setan tidak ngopi di janur hidung kita. Ini kata-katanya kan Rasulullah mengatakan yabitu, artinya bermalam, cangkruk di sana itu ketika malam hari, tidak di siang hari. Mungkin kepanasan kalau siang hari. Wal jumhur ala annahu mandubun. Ya, mayoritas ulama mazhab berpendapat bahwa menyemprotkan hidung ketika terjaga dari tidur malam hari itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Karena Rasulullah bersabda kepada seorang A'rabi, tawaddu kama amarakallah, wuduklah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Wuduklah kamu sebagaimana seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Perintahnya Allah kan faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu, wa aidiakum tanganmu, wamsahu biruusikum, usap kepalamu, wa arjulakum, basuhlah kakimu. Itu perintah Allah. Artinya apa? Ya hanya itu yang wajib. Yang lainnya tidak wajib. Membasuh tangan sebelum wudhu tidak wajib. Ya.
mengusap telinga tidak wajib. Berkumur, istinsar, dan lain sebagainya semuanya itu tidak wajib. Karena Kanjeng Nabi perintah kepada A'rabi dengan mengatakan, tawaddo, wudulah kamu, kama amarokallah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Yang diberikan Allah hanyalah falsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wajah, wa aidiakum tanganmu, wamsahu birusikum, usaplah kepalamu, wa aidiakum wa arjulakum ilal ka'bain, ya, dan kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Ya, hanya 4 itu aja. Kemudian yang satu niat diambil dari wa dzaba ila wujubi Ahmadu wa jama'atun akhzan bi dhahiril amri. Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat, sama pendapat dengan Imam Ahmad, menyatakan bahwa menyemprotkan dari hidung itu hukumnya wajib. Kenapa? Di sini ada perintah. Idza staiqadha ahadukum min manami, ketika kalian terjaga dari tidur, fal yastansir, maka hendaklah istinsar. Ini mutlak, amar secara mutlak. Perintah secara mutlak. Berarti hukumnya wajib. Al-amru al-mutlak lil wujub. Atau mutlakul amri lil wujub. Ini versi Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi itu tidur malam. Kenapa? Karena diambil dari kata-kata yabitu. Kalau siang hari tidak wajib. Mungkin setan tidak tidur di sana, tidak cangkruk di sana kalau siang hari. Jadi khusus Imam Ahmad bahwa istinsar, menyemprotkan hidung, itu hukumnya wajib. Mengambil dari fal yastansir salasan, ini tidak ada pembatasan. Qayyid membatasi tentang perintah ini tidak ada. Sehingga diarahkan kepada al-wujub. Nah, seberapa al-amru la yufidu at-takrar, perintah tidak memberi pengertian takror, ya, tidak memberi pengertian pengulangan apa yang diperintahkan itu, seperti yang saya sampaikan kemarin. Tapi di sini adalah idzas taiqadha, setiap kali terjaga dari tidur. Bangun tidur, setiap kali bangun dari tidur. Ada pembatasan dari itu, idzas taiqadha, ketika terjaga dari tidur. Berarti wajib istinsar setiap kali terjaga dari tidur. Versi Imam Ahmad wajib. Kita hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Ya, boleh dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-khamis wa salasun. Ini tadi hadis yang ke-34, sekarang yang 35. Masih sama tentang kelengkapan daripada wudhu, kesempurnaan daripada wudhu. Yang tadi mayoritas ulama mazhab menyatakan sunnah. Kaitannya dengan wudhu apa? Kaitannya dengan wudhu, biasanya orang yang bangun dari tidur mau sholat subuh kan wudhu. Kalau tidak wudhu, bagaimana? Ya, kalau tidak wudhu ya tidak wajib menyemprotkan itu. Kalau menurut mazhabnya Imam Ahmad. Tapi sunnah tetap agar supaya setannya itu terusir dari hidung kita. Terusir dari hidung kita. Kemudian hadis yang ke-35, wa anhu, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, masuk Islamnya itu paling akhir, ya bukan paling akhir, termasuk akhir tahun 6 Hijriah, tapi hadisnya paling banyak. Yang tadi sebelumnya diriwayatkan oleh Allah, Abdullah bin Amr bin As, itu hadis yang terbanyak, sahabat yang hadisnya terbanyak dikarenakan hadisnya itu ditulis. Kalau Abu Hurairah tidak ditulis. Ya, Abu Hurairah itu sangat menginginkan agar supaya ibunya itu masuk Islam, mendapatkan hidayah. Akhirnya Abu Hurairah berziarah, sowan, kalau orang Jawa itu berziarah ke Rasulullah
meminta doa agar supaya ibunya itu mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Akhirnya dibacakan Fatihah oleh Rasulullah, ya. Kemudian Abu Hurairah pulang. Ketika pulang, Abu Hurairah itu pulang, ibunya melihat Abu Hurairah datang langsung masuk rumah dan rumahnya dikunci. Begitu Abu Hurairah datang, ibunya langsung masuk rumah dan rumahnya dikunci. Abu Hurairah menangis. Masya Allah, ini bagaimana? Saya datang ke Rasulullah, berziarah kepada Rasulullah, agar supaya didoakan ibu saya mendapatkan hidayah. Tapi ternyata yang saya dapatkan ketika aku pulang, ibu justru masuk, biasanya menyambut kedatangan saya. Sekarang ibu malah masuk rumah dan bahkan rumahnya dikunci. Abu Hurairah menangis dan menangis dan menangis. Tidak lama kemudian ibunya membuka pintu dan sudah berganti pakaian, baru saja mandi. Ya, baru saja mandi, langsung di hadapan Abu Hurairah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Jawabnya Abu Hurairah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan aku datang kepada Rasulullah meminta doa agar supaya ibu mendapatkan hidayah dan masuk Islam, tapi ternyata begitu aku datang, ibu melihat saya langsung masuk rumah dan rumah langsung dikunci dengan begitu rapat, saya tidak bisa memanggil ibu dan menemui ibu. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang ibu sudah keluar dan sudah masuk Islam sebelum saya sodorkan untuk masuk Islam. Ya, saya melihat kamu sehingga saya ini tersentuh dan saya sebelum mau masuk Islam, sebelum masuk Islam agar supaya badanku suci, pakaianku pakaian yang suci, sehingga masuk Islam tidak memakai pakaian-pakaian yang selalu saya berbuat dosa. Saya lakukan berbuat dosa. Sehingga semuanya itu suci. Itu kalau kita di antara keluarga kita yang agak bandel gitu kan biasanya kan, nah itu dibacakan Fatihah. Ketika sampai di ihdinas siratal mustaqim dibaca 7 kali. Kalau memang agak nemen bandelnya ya 70 kali. Fatihah dikhususkan anak itu, kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim kita baca 7 kali tanpa nafas. Kalau 70 kali ya nafas. Kalau 7 kali tahan nafas ya. Kalau 70 kali ya gak kuat. Ya biasanya di sini itu kalau ada saudara atau teman-teman, saya mohon didoakan agar supaya anak kakak saya itu mau mondok, saya suruh baca itu malam, ya setiap habis sholat, kemudian khusus malam dikhususkan untuk anak itu, gak lama kemudian anak itu langsung mau mondok, ya gitu. Ini mengkaji dari kejadiannya Abu Hurairah kepada ibunya itu, atas ibunya itu. Kita kembali kepada bahasan tapi udah habis ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan esok hari Senin. Ya, esok hari Senin. Insya Allah. Ini kalau, tapi ini nggak panjang kok. Sedikit, nggak apa-apa ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wanhu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Idza staiqadha ahadukum, ketika salah satu dari kalian itu terjaga min naumihi dari tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan masukkan tangannya fil ina pada bekas, pada wadah, hatta yaghsilaha salasan, sebelum mencucinya sebanyak 3 kali. Sebelum membasuh tangan itu sebanyak 3 kali. Ya, kemarin saya katakan bahwa idza utliqal yad, ketika kata yad itu diucapkan tanpa ada pembatasan, maka yang dikehendaki adalah ini. Kata tangan, jika tidak ada pembatasan, maka yang dikehendaki adalah telapak tangan. Alsilu wujuhakum wa idiyakum ilal marafiq. Nah,
Jika ingin menunjukkan makna yang lain selain ini, selebihnya telapak tangan, maka diucapkan ilal marofik atau sampai apa gitu kan. Ada pembatasannya. Jika mutlak maka yang dikehendaki adalah telapak tangan. Jika salah satu dari kalian itu terjaga dari tidur, maka jangan langsung memasukkan tangan itu ke dalam berkas atau wadah air. Hatta yang silaha salasan, kecuali dibasuh terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena ya fa nyali taklil, fa innahu karena dia la yadri tidak tahu, tidak mengerti aina batat yaduhu, kemana tangannya itu semalaman bermalam. Batat yaduhu, kemana tangannya itu bermalam. Malam-malam pergi kemana saja tangannya itu, kan tidak tahu. Nah, dikasih tahu oleh Rasulullah seperti itu. Sebelum memasukkan tangan untuk mengambil air wudhu, hendaknya lebih dulu dicuci. Kedua telapak tangan itu dicuci, ya, sebelum dimasukkan. Karena dia tidak tahu, kita tidak tahu kemana saja tangan kita itu selama semalaman pada saat tidur. Ini yang saya ceritakan kemarin, ada seorang ulama besar, punya pondok pesantren yang besar, akan tapi wajahnya dirubah menjadi wajah khimar karena mengomentari hadis ini. Ya. Bagaimana mungkin orang itu tidak tahu tangannya? Oh, bukan yang wajah khimar ya. Kan tapi mengomentari hadis ini, bagaimana mungkin orang itu tidak mengetahui kemana perginya tangan itu pada saat tidur. Nah, ternyata akhir bangun tidur, tangannya sudah masuk ke dalam dubur dan tidak bisa dilepas dan mati pada saat itu. Ya, mati dalam keadaan tangannya berada di dalam dubur. Ya, tangannya ini segini nih masuk ke dalam dubur. Kan secara akal tak mungkin itu kan. Dubur, lubangnya dubur hanya berapa? Tapi ini ternyata tangannya ini masuk ke dalam dubur dan tidak bisa dilepas. Tak bisa dilepas sehingga mati dikarenakan itu. Malam-malam dia menerangkan hadis dan komentar tentang itu, pagi-pagi bangun tidur tangannya sudah berada dalam dubur. Katakanlah kalau sesuatu itu tidak mampu untuk kita jangkau oleh akal kita, amanna billah wa bima jaa anillah ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memberikan satu satu peringatan agar supaya kita itu menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan. Ketika seseorang itu tidur tidak mengerti dari dirinya sendiri, mungkin auratnya itu terbuka pada saat tidur, fataqau 'alaiha yaduhu, kemudian tangannya itu menggaruk-garuk ke sana atau masuk ke sana, apalagi ada ulatnya dalam dubur itu kan. Kadang-kadang orang Jawa itu namanya kermi atau cacingan itu kan. Kemudian terasa geli dalam tuburnya, pada saat itu tidak tersadar tangannya itu masuk ke sana. Bangun tidur tidak tahu. Kalau masuk berarti kan najis. Kalau najis kemudian dimasukkan ke dalam air yang kurang dari 2 kullah, maka air itu menjadi najis. Karena Rasulullah memberikan satu peringatan, hendaknya setelah bangun tidur jangan masukkan dulu tangan ke dalam bejana sebelum dicuci sebanyak 3 kali. Walhasil fikih yang bisa diambil bahwa an-najasa idza waradat alal ma'al qalil tunajjisuhu, bahwa najis itu ketika mengena atau kontak dengan air yang kurang dari 2 kullah maka dihukumi najis baik berubah ataupun tidak. Seperti bab awal dulu selain mazhabnya Imam Malik. Kalau mazhabnya Imam Malik, yang menjadi standar najis dan tidaknya bukan banyak dan sedikitnya air, melainkan berubah dan tidaknya air itu. Air walaupun banyak, jika terkena najis dan berubah, maka hukumnya najis. Tapi jika tidak berubah walaupun airnya itu sedikit kurang dari 2 kullah, maka tidak dihukumi najis oleh mazhab Maliki. Ya, ulah Imam Malik.
Mazhab Maliki, Imam Malik sama itu. Dalam hal itu sama. Ya, tapi jumhur mengatakan bahwa ada perbedaan antara air sedikit dan banyak. Kalau air banyak, maka jika kontak dengan najis, tidak dihukumi najis illa ma ghalaba ala rihihi au launihi au illa ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi au launihi. Kemarin itu kan. Itu jumhur, tapi mazhab Maliki enggak. Mazhab Maliki tidak ada perbedaan antara sedikit ataupun banyak. Pokok tidak berubah, tidak najis. Jika berubah maka najis. Kalau berubah, ijma. Semua mazhab menyatakan jika air itu terkena najis dan berubah karena najis itu, maka hukumnya najis. Baik air itu sedikit ataupun air itu banyak, sama saja. Dulu itu ya. Nah, dari sini Rasulullah mengatakan fala yahmis yadahu fil ina, jangan menyelupkan, memasukkan tangan itu ke dalam berkas, ya. Hatta yasila salasan, memberi pengertian bahwa ketika ini masuk ke dalam dubur dan dihukumi najis dan menyentuh air sedikit, maka air itu menjadi najis. Pengertiannya berarti ketika air itu sedikit terkena najis, maka hukumnya najis. Sesuai dengan mazhabnya jumhur, mayoritas ulama mazhab. Kemudian yang kedua, al-farqu baina wurudil ma' 'alan najasah wa wurudun najasah 'alal ma'. Sesuai dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, kalau Imam Malik tidak ada perbedaan apakah airnya yang datang ataukah najisnya yang datang, itu tidak ada perbedaan. Kalau mazhab Syafi'i ada perbedaan. Jika air sedikit itu mendatangi najis, maka tidak langsung najis. Jika najisnya hilang dengan air sedikit itu, maka menjadi suci. Semua contoh, ini terkena najis ya. Tangan saya ini terkena najis. Kemudian saya datangkan air. Walaupun air itu hanya beberapa mili ya. Katakan hanya 50 mililiter. Kita tuangkan ke sini dan kemudian ternyata sifat-sifat dan zatnya air itu sudah tidak ada. Ya, sifatnya air itu sudah tidak ada, maka sudah dihukumi suci. Kenapa? Karena airnya yang datang. Tapi kalau airnya itu didatangi oleh najis, ini ada air. Satu timba, katakan itu adalah 5 liter atau 10 liter. 10 liter air. Kita masukin najis, maka semua menjadi najis. Ini mazhab jumhur. Kalau mazhabnya Imam Malik tidak ada perbedaan antara warid karo maurud. Warid artinya yang datang, maurud artinya yang didatangi oleh najis. Baik air itu yang datang ataupun didatangi oleh najis. Itu hukumnya sama, yang menjadi standar berubah ataukah tidak. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ketika air itu sedikit ada perbedaan antara warid dan maurud. Ketika airnya itu warid, maka tidak menjadi najis kecuali. Lah itu nanti. Kecuali berubah. Itu al-farqu baina wurudil ma, perbedaan antara air yang datangnya air ala najasa pada najis, wa wurudin najasa alal ma, dan datangnya najis kepada air. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an irati yadihi alal ma. Ya, karena Rasulullah melarang untuk memasukkan, mendatangkan najis, mendatangkan tangan yang kemungkinan tangan itu terkena najis disebabkan masuk ke dalam dubur, ke dalam air yang sedikit itu. Wa amarau bi iradil ma'i ala yadihi, dan Rasulullah memerintah kepada kita untuk mendatangkan air kepada tangan yang terkena najis itu. Sebelum tangan ini masuk ke dalam wadah, lebih dulu cucilah, ambil air dulu, datangkan kepada tangan kita. Tangan kita yang kita cuci di luar wadah itu kan. Nah, kita cuci di luar wadah. Nah, beda dengan kalau tangan kita yang kita masukkan ke dalam wadah, maka wadah itu akan menjadi najis. Yang ketiga adalah istihbabu ghuslil yadaini salasan. Ya, sunnahnya membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu. Sebelum wudhu sunnah membasuh kedua tangan dari hadis ini. Dan itu adalah mazhabnya jumhur, Maliki, Syafi'i, Hanafi sama. Sunnah sebelum mandi, sebelum wudhu mencuci tangan terlebih dahulu. Tapi waqala Ahmad biwujubi ghuslihima. Imam Ahmad berpendapat tangan sebelum membasuh muka dan membasuh
tangan sampai di sini sebelum memulai wudhu, ini wajib membasuh tangan terlebih dahulu. Berdasarkan hadis ini, zahirnya hadis ini, kalau memang wudhu itu dilakukan sehabis bangun tidur, sehabis tidur. Ya, begitu bangun langsung melakukan wudhu, maka wajib membasuh kedua telapak tangan. Fala yaghmis, jangan, larangan kan? Dilarang memasukkan tangan yang ada kemungkinan najis ke dalam wadah. Dan itu khususnya adalah wa khassasa dzalika binaumil laili. Ya. Dan itu khusus hanya berlaku untuk tidur malam, tidak tidur siang. Kenapa? Karena kata-katanya adalah aina batat yaduhu. Kemana batat semalaman yaduhu, tangannya itu. Nah, berarti wajibnya membasuh tangan ketika mau wudhu itu jika bangun dari tidur malam. Kalau tidur siang mungkin tidak terlalu pulas seperti tidur malam. Sehingga mungkin tangannya itu masih ada kontrol sedikit, tidak sampai ke sana. Kemudian wanahyu indahu litahrim, larangan ya menurut mazhabnya Imam Ahmad itu adalah untuk mengharamkan masuknya tangan itu ke dalam bejana tersebut. Berarti wajib dicuci terlebih dahulu. Ya, khusus untuk tidur malam. Tapi menurut jumhur Maliki, Hanafi, Syafi'i itu hukumnya hanya sunnah membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu karena larangan itu hanya sekedar lil karohah. Ya, karohah, makruh tanzih saja. Ya, li'annau allala dzalika bihtimalin najasah. Karena Rasulullah melarang itu diberi alasan. Kenapa tidak boleh memasukkan tangan ke dalam bejana? Karena ada kemungkinan bahwa tangan itu terkena najis dengan memasukkan jarinya ke dalam dubur. Aina batat yaduhu itu kan alasan kenapa dia itu wajib membasuh tangan. Berarti ada kemungkinan najis. Hanya ada kemungkinan, tidak pasti najis. Hanya ihtimal, hanya ada kemungkinan najis. Tidak pasti najis. Wal ihtimal la yaqtadi at-tahrim, sedangkan kemungkinan najis itu tidak memberi pengertian haramnya memasukkan tangan ke dalam bejana itu. Karena hanya mungkin al aslu at-taharah. Sebelum kita tidur tangan kita suci. Setelah tidur hukumnya tangan ini bagaimana? Najis ataukah suci kita tidak tahu, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Al yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang pasti, kepastian suci tangan kita ini tidak bisa berubah, tidak boleh berubah menjadi najis, kecuali kita pastikan bahwa tangan kita itu memang kontak dengan najis. Nah, al-yakin la yazulu bisyak. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-aslu yang menjadi standar, menjadi patokan dari dasar. Baqa'u makana, tetapnya hukum semula ala makana, sesuai dengan hukum semula. Keadaan saat ini tetap seperti sebelum saat ini. Sebelum tidur itu hukumnya tangan kita suci, maka setelah tidur saat ini juga hukumnya masih suci. Itu hasil ijtihad. Ya, ijtihad. Itu. Layak tadi at-tahrim. Jadi al-istiqol al-ihtimal layak tadi at-tahrim. Kemungkinan haram tidak memberi pengertian haram. Kemungkinan najis tidak memberi pengertian najis. Kenapa? Al-aslu at-taharah. Al-aslu adamun najasah. Yang asli tangan kita adamun najasah, tidak najis. Al-aslu at-taharah, yang asli tangan kita sebelum tidur suci. Maka kita pegang hukum asli ini setelah habis tidur. Itu. Dalam kitab Ashbah wan Nadhair, Qawaidul Fiqh seperti itu. Kemudian yang keempat, al-akhdhu bil ihtiyat.
ketika kita mengambil suatu kebijakan, mengambil suatu langkah, maka hendaknya kita mengambil dengan cara berhati-hati. Ihtiyat yang paling berhati-hati, wasti'malil kinayat fima yustahya minat tasrihi bihi, dan kemudian ketika kata-kata yang mau kita sampaikan itu merupakan kata-kata yang kurang enak, kurang elok disampaikan, maka hendaknya membuat kata-kata bil kinayah. Ya, kata-kata samaran. Ya, kata-kata samaran. Masa Rasulullah mengatakan karena dia tidak tahu pada saat tidur tangannya masuk ke dalam dubur, kan nggak etis gitu kan? Dikatakan aina batat yaduhu. Nah, sangat halusnya Rasulullah cara menyampaikan kata-katanya. Haitsulam yakul ar-Rasul alaihi salam, sekira Rasulullah tidak mengatakan fala alla yadahu waqat ala duburihi, tidak mengatakan seperti itu. Mungkin saja tangannya itu masuk ke dalam dubur, kan nggak etis gitu kan. Cukup Rasulullah menyindir dengan kata-kata aina batat yadu, kemana semalaman tangan itu pergi. Ya, cukup dengan mengatakan aina batat yaduhu. Tidak mengatakan fala alla yadahu waqat ala duburihi atau semacamnya. Dan yang terakhir tolabul tizamil adab ma'al kitab was sunnah. Selalu gunakanlah etika, gunakanlah tata krama, adab bersama dengan Al-Quran dan hadis. Wal ihtiras amma yunafid dzalika, dan menjaga dari segala sesuatu yang menafikan adab itu. Ya. Minal mujun wa adamil imtisal wal istihza fi tahfahumin. Ya. Tidak mengikuti perintah dan menghina, apalagi istihza menghina, seperti yang saya ceritakan kita tadi, yang saya ceritakan lagi, dalam memahami kata-kata Rasulullah aina batat yaduhu, jangan pernah ia menghina. Bagaimana mungkin orang itu tidak tahu tangannya sendiri ketika dia itu tidur. Ya kalau tidur pasti di sini tangannya, masa main-main kemana-mana pasti di sini, masa nggak tahu. Nah itu kan menghina, namanya istihza. Karena dia itu orang yang alim, menghina al-hadis, maka diberi pahala, diberi ganjaran, diberi balasan Allah yang setimpal dengan dimasukkannya tangan terdalam dubur dan akhirnya mati dalam keadaan menghina hadis itu. Dan kematiannya pun juga kematian yang sangat nista, di mana dia itu tangannya masuk ke dalam dubur yang bisa disaksikan, boleh disaksikan oleh semua orang. Dan menjadi suri tauladan, jangan pernah melakukan penghinaan kepada Al-Quran ataupun hadis ketika kita itu tidak mampu menerjemah, tidak mampu menganalisa dari apa yang terkandung dalam Al-Quran ataupun hadis itu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.